والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى: أقسام الكلمة وهي اسم وفعل وحرف. Sama kalimat bukan dari Indonesia. Baik, terus sama kalimat dari tahqiqnya atau editor. Nah, terus لما ذكرت حد الكلمة بينت أنه يجوز تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. Pembagian al-kalimah dan ini adalah isim, fi'il dan huruf. kalimat masih sebut untuk pembalian tunai. Dan al-kalimah adalah isim, fi'il dan huruf. Ya, terus Lalu mendapat hadd al-kalimah, tak pernah saya menyebutkan definisi al-kalimah. Saya menjelaskan bahwasanya terus saya akan menjelaskan bahwasanya al-kalimah adalah jenis. maka saya pun menjelaskan bahwasanya al-kalimah adalah jenis yang di dalamnya terdapat tiga jenis, tiga bagian. Terus yaitu isim, fi'il dan huruf. Dan dalil atas pembatasan jenis-jenis al-kalimah pada tiga ini berdasarkan penelitian. saya pernah lihat. Terus Dan bahwasanya para ulama di bidang ini mereka telah meneliti ucapan-ucapan ulama dan mereka tidak menemukan kecuali tiga jenis ini. Walaupun di sana terbagi menjadi empat seandainya di sana terbagi menjadi empat jenis, terdapat jenis yang keempat. dan seandainya di sana terdapat jenis yang keempat, Terus maka pasti maka pasti mereka akan mendapatkan atas kalimat sesuatu darinya. ya, maksudnya pasti mereka akan mendapatkan selain ada jenis yang keempat. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Saya terjemah dulu sebelumnya saya mau terjemah dari awal.
mengatakan bahwa al-kalimah adalah qawlun mufrad, ucapan tunggal atau kosakata tunggal. Syarh tutlaqul kalimatu fil lughati, perhatikan cara penerjemahannya. Tutlaqul kalimatu fil lughati 'ala al-jumal al-mufidah. Ada penulis rahimahullah ta'ala di syarah berkata kalimat itu di dalam bahasa Arab digunakan di atas makna al-jumal al-mufidah, jumlah sempurna. Jadi dalam bahasa Arab al-kalimat itu justru bermakna apa? Kalimat sempurna. Beda dengan apa? Beda dengan secara istilahnya. Istilahnya kalau kalimat itu artinya adalah kosakata, satu kosakata. Tapi dalam bahasa Arab, asal bahasa Arab, dia bermakna jumal al-mufidah, jumlah sempurna, kalimat sempurna. Karena itu kalau untuk ditemukan dalam Al-Quran, dalam Sunnah atau ucapan orang Arab terdahulu, yang mereka maksud dengan kalimat itu adalah jumlah sempurna, bukan kosakata. Seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya hal itu hanyalah sebuah kalimat yang dia katakan. Berarti ya, kalla innaha, sekali-kali tidak, sesungguhnya tidak. Jadi sesungguhnya ucapan orang kafir di ayat sebelumnya itu hanyalah sebuah kata, sebuah kalimat yang dia katakan. Karena penulis isyarat ila qawli, ucapan tersebut mengisyaratkan kepada firman-Nya di ayat sebelumnya atau di penggalan sebelumnya, di mana orang kafir yang menyesal tersebut berkata, Rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Rabbku, kembalikanlah aku, barangkali saya dapat beramal saleh terhadap apa yang selama ini aku tinggalkan. Ini ucapan siapa? Orang kafir yang menyesal. Perhatikan kalimatnya, Rabbi irji'un, Rabbi irji'un. Itu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah adalah jumlah fil amr. La'alli a'malu shalihan, jumlah lagi. Fima taraktu, jumlah itu dalam jumlah yang sangat panjang. Jumlah yang sangat panjang. Bersamaan dengan itu, kelanjutan ayatnya Allah katakan apa? Kalla. Jadi ucapan yang sebelumnya itu kalla inna kalimatun huwa qailuha, itu terbatas setelah penggalan yang ini, Allah berjiwa. Allah katakan sekali-kali tidak, sesungguhnya hal itu ucapan yang dia ucapkan barusan, Allah berjiwa sampai akhir, itu hanyalah sebuah kalimat yang dia ucapkan. Allah mengatakan apa? Ucapan Rabb berjiwa sampai akhir tadi dengan nama apa? Dengan nama apa? Kalimat. Padahal kalau kita lihat itu apa? Jumlah, bahkan jumlahnya banyak di situ. Nah, bahkan jumlahnya banyak. Maka kita pahami berarti kalimat penggunaannya dalam Al-Quran yang dimaksud dengan kalimat adalah jumlah sempurna. Jumlah sempurna. Maka setiap kosakata, setiap kalimat, lafaz kalimat dalam
Al-Quran yang diinginkan dengannya adalah jumlah, bukan kosakata. Setiap kata kalimatun dalam Al-Quran yang diinginkan dengannya apa? Jumlah. Yang diinginkan dengannya adalah jumlah, bukan kosakata. Itu ingat. Sama kita maksudnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah namanya la ilaha illallah jumlah. Jumlah la nafi lil jins. Jumlah la nafi lil jins. Ada yang ngantuk. Jadi bukan yang ngantuk. Nah, ayahnya jadi juga. Sekali, jadi semua penggunaan kalimat dalam Al-Quran maknanya adalah jumlah al-mufidah. Begitu pula kalimat la ilaha illallah yang diinginkan di situ adalah jumlah, bukan kosakata. Bagaimana dimaklum? Untuk istilahi al-qaul al-mufrad, sementara kalimat secara istilah adalah kosakata tunggal. Kosakata tunggal. Jadi bedakan penggunaan kalimat secara bahasa dan secara istilah. Kalau menurut istilah yang diinginkan, kalau menurut istilah al-nahu yang diinginkan dengan al-kalimah adalah qaul mufrad kosakata tunggal. Tapi kalau secara bahasa yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh orang Arab adalah jumlah sempurna. Al-Quran bil-qaul. Sekarang boleh definisikan. Kan belum katakan tadi kalimat itu apa? Kalimat itu apa tadi? Secara istilah qaul mufrad. Maka boleh jelaskan apa itu qaul dan apa itu mufrad. Apa itu qaul dan apa itu mufrad. Baik. Kalau beliau al-murad bil qaul al-lafdz dal ala ma'na karajul mufrad. Untuk garis bawah al-murad bil qaul dan al-murad bil mufrad yang di bawah. Itu poin utamanya di sini. Al-murad bil qaul, al-murad bil mufrad. Sementara al-murad bil lafdz itu bukan poin utama di sini. Itu hanya sisi baca. Ada dua poin utama, al-murad bil qaul dan al-murad bil mufrad. Boleh mengomentari mengomentari definisi al-kalimah secara istilah. Yang diinginkan dengan al-qaul pada definisi di atas adalah al-lafdz dal ala ma'na, adalah lafaz yang menunjukkan sebuah makna. Perhatikan. Jadi qaulun antum ingat. Qaulun dalam bahasa Arab sudah pasti lafaz yang memiliki makna. Seperti apa? Kalau jadi faras, seperti lafaz rajul faras. Ini adalah qaul dalam bahasa Arab karena ada maknanya. Rajul semua laki-laki yang sudah balik, faras untuk semua kurus. Nah, karena beliau menyinggung lafaz, kan qaul itu dia pasti lafaz yang memiliki makna. Karena beliau menyinggung lafaz, maka sekalian mendefinisikan apa itu lafaz. Karena dia bukan yang diinginkan di situ. Dia bukan poin yang diinginkan di situ. Cuma membuat takmir untuk menyebarkan faedah saja. Karena beliau telah singgung lafaz, maka sekalian boleh jelaskan apa itu lafaz. Adapun qaul antum sudah tahu, qaul itu lafaz yang memiliki makna. Sementara lafaz kata beliau adalah as-sautul mustamilu ala hadhil huruf. Dia adalah suara yang mencakup sebagian huruf. Itu huruf hijaiyah, karena dipelajari di sini adalah bahasa Arab.
maka yang dimaksud dengan huruf adalah huruf hijaiyah. Sawa'un dalla ala ma'nan kazi am lam yadul, sama saja apakah lafaz tersebut menunjukkan sebuah makna seperti Zaid adalah lafaz yang memiliki makna, ya kan? Berarti dia apa? Sekaligus dia lafaz sekaligus apa? Karena ada makna. Am lam yadul, atau lafaz itu tidak memiliki makna, seperti apa? Daiz, seperti daiz makhluk bi Zaid, kebalikan dari Zaid. Ketika sifatnya terbalik, Zaidun menjadi daizun. Apakah daiz ini memiliki makna? Jawabannya tidak ada makna. Kalau begitu dia bukan kul, dia bukan apa? Kul. Tapi dikatakan dia lafzun, dia tetap dinamakan lafaz, karena lafaz itu yang penting ada suaranya. Yang penting ada suaranya, terkandung dalamnya huruf-huruf hijaiyah, beberapa huruf hijaiyah. Baik. Wa qad tabayyana anna kullahu min lafzun wa la yantakisu. Dengan pernyataan tadi berarti telah jelas bahwa seluruh kul atau setiap kul itu adalah lafaz. Setiap kul adalah lafaz. Dan lafaz itu umum. Ada yang memiliki mana, ada yang memiliki mana. Masuk dalam lafaz adalah qaul. Masuk dalam lafaz adalah apa? Qaul. Kemudian lafaz yang memiliki mana. Walaupun hal isu, namun tidak bisa dibalik. Tidak bisa dibalik. Namun dikatakan setiap qaul adalah, setiap lafaz adalah qaul. Tidak bisa, karena lafaz ada yang tidak memiliki makna, sementara qaul sudah pasti ada maknanya. Berarti kalau begitu tidak semua lafaz bisa dinamakan sebagai qaul. Dan ternyata lafaz ada tidak memiliki makna. Wal-mufrad bil mufrad, ini poin kedua. Maksudnya apa sih? Dan yang diinginkan dengan mufrad, ini poin kedua. Apa itu mufrad? Kalau sudah katakan tadi, qaul adalah lafaz yang memiliki makna. Yang diinginkan dengan mufrad adalah makna yang ilmu juz'uhu ala juz'i maknanya. Mufrad maknanya adalah sebahagian darinya tidak menunjukkan sebagian maknanya. Sebagian darinya tidak menunjukkan sebagian makna. Apa maksudnya itu? Kan mufrad seperti apa? Kosakata mufrad seperti Zaidun. Seperti Zaidun. Dia tersusun dari berapa bagian? Tersusun dari berapa bagian? Zaidun. Zaidun. Tiga huruf terdiri dari tiga bagian. Tiga bagiannya dia. Nah, sekarang bagian, setiap bagiannya Zaid, Dal, Zaidnya dan Dal, apakah menunjukkan sebagian dari maknanya? Kalau Zaid itu kan utuh, satu orang bernama Zaid, mulai dari kepala sampai ujung kaki, mulai dari kepala sampai ujung kaki, utuh. Tapi kalau dipisah itu bagian-bagiannya Zaidnya dan Dal, apakah dia menunjukkan sebagian dari Zaid? Jawabannya tidak. Kata beliau, wadhalika nahu Zaid, demikian itu contohnya Zaid, fainna ajza'ahu wa hiya Zaid wal ya'u wa dal idza mufridat la tadullu ala syai'in mimma yadullu alaihi. Demikian itu seperti Zaid misalnya. Ini adalah qaul mufrad. Sesungguhnya bagian-bagian penyusunnya yaitu Zaid, ya dan Dal, seandainya disendirikan, masing-masing disendirikan, tidak digabung menjadi satu, maka
La tadullu ala syai'in mimma yadullu alaihi. Setiap bagiannya itu tidak menunjukkan ada sesuatu pun yang ditujukan oleh kata Zaid apabila berkumpul. Kalau kata Zaid adalah berkumpul menunjukkan Zaid yang utuh, badan Zaid yang utuh. Tapi kalau dipisah-pisah, mufradat disendirikan masing-masing, itu tidak akan menunjukkan sesuatu pun dari bagian yang ditunjukkan oleh kata Zaidun. Berkhilaf qaulika ghulamu Zaidin, berbeda dengan ucapanmu ghulamu Zaid. Kalau ghulamu Zaid dia menunjukkan dua orang, budak dan Zaid, budaknya Zaid, dua orang di situ menunjukkan budak dan tuannya yaitu Zaid. Fa'inna kullan min juz'aihi wa huma al-ghulam wa Zaid dalun ala juz'i mana. Maka setiap dari dua bagiannya, al-ghulam Zaidin mudhaf ilaih, tersusun dari dua kata. Nah, dua kata penyusunnya ini bukan dua huruf ya, dua kata. Beda dengan tadi dua huruf. Kalau yang kedua ini dua kata penyusunnya. Setiap dua kata yang menjadi penyusunnya ini, itu Ghulam dan Zaid, menunjukkan atas sebagian maknanya. Kan kalau Ghulam Zaid dua orang, menunjukkan badan dua orang, yaitu budak dan tuannya yang bernama Zaid. Maka kalau dipisah, masing-masing menunjukkan sebagian dari dua orang itu. Ya kan? Ghulam mewakili makna budak dan Zaid mewakili makna tuannya. Nah, jadi dia menunjukkan sebagian dari penyusun. Bahwa dari sama murakkab adalah mufradan, maka yang seperti ini dinamakan murakkab bukan mufrad. Oke, kita lihat ya, ini penjelasan terlalu berkali-kali. Sulit sekali dipahami. Walaupun sebenarnya tetap bisa dipahami, cuma terlalu berkali-kali. Ya, karena yang dikatakan mufrad adalah satu kosakata saja, lafzun mufrad atau lafzun mufrad wudi'a li ma'na, kata qawlnya qawl dia lafzun mufrad wudi'a li ma'na. Mufrad itu adalah ma yatarakkab apa yang tidak tersusun. Kalau murakkab ma tarakkaba atau ta'allafa min kalimatain faksa, itu lebih mudah dipahami, Baik. Kemudian beliau lanjutkan, "Berikut tafariqan musta'atta fil kalimati al-wada'." Jika engkau bertanya, lanjutkan definisi tadi. Definisi tadi berkatakan kalimatun adalah qaul mufrad. Jika ada yang bertanya, wahai Ibnu Hisham, kenapa engkau tidak mempersyaratkan al-wada' dalam mendefinisikan kalimat? Karena syarat man qala al-kalimat lafzun wudi'a li ma'na mufrad. Sebagaimana sebagian orang, sebagian ulama mempersyaratkan kalimat, bahwa kalimat adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang tunggal. Di situ dipersyaratkan al-wada', sebutkan lafzun wudi'a li ma'na mufrad, lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna yang tunggal. Kenapa tidak mempersyaratkan pada saat mendefinisikan kalimat kata al-wada' sebagaimana dipersyaratkan oleh ulama yang baik? Kultu, kata Indonesia, maka saya katakan, saya jawab, inna mahtaju ila dhalika liyasbihimul kalimat liyasbihimul lafza jinsan bil kalimat. Saya katakan kepada beliau, karena yang mereka membutuhkan atau butuh kepada hal tersebut, itu butuh untuk mempersyaratkan al-wada',
karena mereka menjadikan lafaz sebagai jenis untuk kalimat, sebagai jenis untuk kalimat. Dan ulama lain mengatakan al-kalimatul lafzun, berarti mereka jadikan lafzun sebagai jenis untuk kalimat, untuk menjelaskan apa itu kalimat. Sementara Indonesia beliau mengambil qaul sebagai jenis yang menjelaskan apa itu kalimat. Lafzu yang qasim ila mawdu' ila muhmal. Tatkala mereka ulama yang lain itu mengambil lafaz sebagai jenis untuk menjelaskan kalimat, sementara lafaz itu terbagi menjadi dua, yaitu lafaz mawdu' dan muhmal, lafaz yang memiliki makna dan yang tidak memiliki makna. Fahtaju ila al-ihtirazi anil muhmal bidikr al-wada', maka mereka pun butuh untuk mengeluarkan yang muhmal yang tidak memiliki makna dengan cara menyebutkan kata mawdu', mudi'ah, kata wada'. Nah, jadi kalau disebut lafaz, butuh lagi dikatakan mawdu' supaya mengeluarkan yang muhmal. Walamma akhadtu al-qawla jinsan lil kalimah, sementara saya tatkala mengambil al-qawl sebagai jenis yang menjelaskan apa itu kalimat, wa khasun bil mawdu', dan dimaklumi qawl itu adalah khusus dengan mawdu', khusus dengan yang memiliki makna. Ahlani dzalika an istiratil wada', maka hal tersebut mencukupiku dari mempersyaratkan al-wada'. Maksudnya saya tidak butuh lagi mempersyaratkan al-wada', karena qaulun sudah pasti memiliki makna, sudah pasti mawdu'un li makna. Biasa. Fa in qulta bagaimana adalta anil lafzi ila al-qaul, jika engkau bertanya kembali, kenapa engkau dari Indonesia berpaling dari kata al-lafz lalu memilih kata al-qaul dalam mendefinisikan kalimat? Untuk saya jawab, lihat al-lafz jinsun ba'id, karena lafz itu jenis yang terlalu jauh, jenis yang terlalu jauh. Dan dirakihi al-muhmal wal musta'mal, karena dia digunakan untuk muhmal dan musta'mal sekaligus. Karena memang kami telah sebutkan tadi. Wal-qaul jinsun qaribun, sedangkan al-qaul adalah jenis yang dekat. Liftisasi bil musta'mal, karena dia khusus dengan yang memiliki makna. Musta'mal maknanya mawdu'. Wastimal al-ajnas al-ba'idah fil hudud ma'ibun inda ahli al-nadari, dan menggunakan jenis-jenis yang jauh di dalam mendefinisikan sesuatu itu tercela di sisi ahli mantik, logika yang dikenal kritis dalam permasalahannya. Ya, maksudnya begini, jins ba'id, jins qarib itu begini. Ada jins itu kalian di bawahnya ada jins lagi. Baik. Misalnya jins hewan, ada amwat, ada hewan, hewanat. Hewan itu makhluk hidup maksudnya, amwat benda mati. Ini jins ba'id, jins ba'id. Kalau di bawahnya ada jins lagi, insan. Ini jins qarib, karena dia sudah pasti hewan natik. Kalau hewanat kan ada hewan natik, ada hewan ghairu natik. Ada yang berbicara, ada yang tidak berbicara. Penting makhluk hidup. Kalau dia insan sudah pasti apa? Natik, sudah pasti berbicara. Nah, ini jins lagi. Kalau di bawahnya lagi ada jins lagi, rajul misalnya. Rajul dia insan bakar, ya, laki-laki Allah, manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi jins, ada jins di dalam jins. Jins yang paling tinggi itu jins ba'id,
yang di bawahnya jins qorib. Paham ya? Nah, ketika untuk mendefinisikan, misalnya untuk mendefinisikan Rasul, apa itu Rasul? Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Para ulama mengatakan Rasul adalah insan hurun dzakar. Insan hurun dzakar uhiya biwahyin wa buhiya ila qaumin mukhalifin lahu. Kata mereka Rasul itu adalah insan, manusia hurun, merdeka, bukan budak, dzakar, laki-laki yang diberikan wahyu dan diutus kepada kaum yang menyelisihi dalam waktu itu Rasul. Kalau Nabi, dia diutus kepada kaum yang sepakat dengannya, sejalan dengannya dalam masalah ini, hanya dia diutus untuk lalu mengingatkan dan menasihati mereka. Tuh, perhatikan, para ulama mengambil kata apa? Insan untuk menjelaskan Rasul. Mengambil kata insan untuk menjelaskan Rasul. Mereka tidak gunakan lagi kata hewan. Rasul itu adalah makhluk hidup yang berbicara. Kemudian berjenis kelamin laki-laki, merdeka. Tidak diambil itu yang jenis yang jauh. Sebab kalau antum pakai kata hewan, perlu lagi menambahkan kata berbicara di situ. Kalau antum ambil hewan, Rasul itu adalah makhluk hidup yang berbicara, yang berjenis kelamin laki-laki, dia orang merdeka, bukan budak. Terlalu panjang. Tapi kalau langsung ambil Rasul itu adalah insan. Kalau insan sudah pasti berbicara, tidak perlu lagi katakan natik berbicara. Baik, hanya itu maksudnya jins baik dan jins qorib. Maksudnya begini, kenapa dalam mendefinisikan itu tercela menggunakan jins baik, bagusnya menggunakan jins qorib? Karena kalau ada kosakata yang lebih dekat, yang sudah jelas, kenapa harus pilih kosakata yang masih samar dan perlu dijelaskan panjang lebar lagi? Kalau ada kosakata yang menjelaskan sesuatu dengan sangat gamblang tanpa bertele-tele panjang lebar, kenapa harus pilih kosakata yang masih samar, butuh dijelaskan sana sini dulu baru bisa dipahami? Nah, kan kalau ada yang jelas, yang mudah, kenapa cari yang sulit? Itulah sisi kenapa dia tercela. Kemudian penulis berkata bahwa dia ism wa fi'l wa harf, dan kalimat itu terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'l, dan harf. Kata beliau, lamma dzakatu hadzal kalimah bayantu annaha jinsun tahtaha thalathatu anwa'i. Tatkala saya menjelaskan definisi kalimat, tatkala saya menjelaskan definisi kalimat, maka saya pun menerangkan bahwa kalimat itu adalah kata jins yang di bawahnya terdapat tiga macam atau tiga bagian, yaitu isim, fi'l, dan harf. Wadalilu ala inhisari anwa'iha fi hadhihi thalatha al-istiqra'. Dan dalil bukti yang menunjukkan terbatasnya jenis-jenis atau macam-macam kalimat pada tiga ini saja, yaitu isim, fi'l, dan harf, adalah istiqra', adalah penelitian. Jadi para ulama sudah meneliti dan menelaah ucapan-ucapan orang Arab, dan mereka tidak menemukan kecuali hanya tiga bentuk kalimat saja, tiga bentuk kosakata saja. Nah, kata beliau, fa'inna ulama hadzal fan, karena sesungguhnya ulama cabang ilmu ini itu
ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, tetap bahu kalam al-Arab, mereka telah menelaah, menelusuri bahasa Arab, ucapannya orang Arab. Ya, mereka sampai masuk ke pelosok-pelosok Arab untuk menelaah bahasa Arab. Falam yajidu illa thalathata anwa'in, dan mereka tidak menemukan kecuali hanya 3 macam jenis kalimat saja. Wa kana hamma naw'un rabi'un la'atharu ala syai'in. Seandainya di sana terdapat bentuk yang keempat, jenis yang keempat, maka pasti mereka akan menemukan sesuatu darinya. Nah, jelas ya? Kemudian kata beliau, kita ya Allah dia anda ya dan dia ya damir mufassir namanya pilihan maf'il baik Hah? Mana baik dia? Hah? mubtada Mungkin. Mana khabarnya? khabar ismun maf'il harf Ismun. Nah, khabarnya ismun. Misalnya apa-apa. Baik. Syarh. Lama zakartu hadal kalimah. Lama ini huruf ya. Lama di sini huruf, bukan isim. Menurut pendapat yang kuat dia huruf. Bermana syarat. Lama. Jadi dia ada jawaban syaratnya. Bukan juga lama yang menjazam, bukan. Lama itu ada 3, lama penjazam, lama rabitah yang bermakna syarat, dan lama yang bermakna illah, bermakna kecuali. Lama zakartu hadal kalimah bayyantu annaha jinsun. Enggak azab zakartu. Terus fa'il itu. Nah, hadda telah nazar. Dalam sawir. Hah? Belum bisa. Al-kalimati anda ya. Alhamdulillah. Mudhaf ilaih. Bayyantu annaha apa malannya? tafaul mutahsibul isma wa tafaul khabar Mana sirul khabar? Mana isimnya, mana khabarnya? isimnya ha Khabarnya ism jinsun. Baik. Kalau salah satu apa ya? Nah, salah satu kenapa roh? Anda akhir mubtada muakhkhar, khabarnya tahta. Nanti jumlah ismiyah salah satu anwa'in tahtahu. Apa itu? Tahtahu salah satu anwa'in. Jumlah ismiyah di mahal apa? Coba. Ada. Nasbin. Kenapa nasbin? Bagaimana? Mahali apa Khalid? Rafi sebagai jumlah ismiyah. Hah? Kenapa?
Jumlah setelah nakiro. Bagaimana untuk terjemah itu? Dia adalah jenis yang di bawahnya terdapat 3 bentuk, 3 macam. Nah, lihat terjemahannya. Kalau yang itu annaha jins, sesungguhnya kalimat adalah kata jins yang di bawahnya terdapat 3 macam, 3 bentuk. Kan begitu, yang. Berarti nanti jumlah ismiyah atau tarafin na'atni jinsun man'atni. Baik, sudah lagi untuk itu. Subhanallah. الاسم عندك جنس تحته 3 أنواع. الاسم والخير apa yang badal dari badal apa? Babun. Bisa juga apa? Khabar. Bisa juga khabar dari mubtada mahdhuf. Tahtahu salah satu anwa'in wa hiya al-ismu wal-fi'l wal-harf. Wad-dalilu ala inhisari. Dalil عندك الرمال atau jumlah itu nggak mungkin atau ke isim filhah sudah selesai ya. Jumlah baru berarti apa? Mubtada, mana khabarnya? Harus diterjemah dulu itu supaya pasti. Dan dalil yang menunjukkan terbatasnya anwa'iha jenis-jenis kalimah bihadihi salah pada 3 macam ini al-istiqra'u adalah penelitian. Mana khabarnya dalil? Inhisari anwa'iha majrur di situ. Dan dalil terbatasnya jenis-jenisnya sampai situ saja. Sudah sempurna atau belum? Belum. Lihat yang sempurna sampai mana. Dalil terbatasnya jenis-jenis isim pada 3 saja adalah istiqra'. Mana berarti khabar? Istiqra' berarti khabarnya. Dan dalil apa? Dalil istiqra'. Dalilnya berupa penelitian. Berdasarkan penelitian itu dalil. Jadi kadang dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas, kadang dalilnya istiqra', diteliti. Misalnya Al-Quran dan Sunnah diteliti, bahasa Arab diteliti, kemudian sampai pada sebuah kesimpulan. Itu juga dalil. Tapi dia dalil istiqra' itu dia bukan tegas disebutkan dalam Al-Quran begini, dalam hadis begini. Dia kesimpulan. Diperiksa Al-Quran, ditelusuri hadis, ditelusuri bahasa Arab. Ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab, jenis-jenis kalimat itu cuma 3. Maka mereka simpulkan berarti pembagian kalimat 3. Sama ketika para ulama membagi tauhid menjadi 3. Jangan ada yang bilang tidak ada dalilnya. Memang kalau tidak dalilnya dalam artian tidak ada dalil langsung menyebutkan tauhid itu adalah 3,
Nah, tidak ada seperti itu dalam Quran dan Sunnah. Tapi kan ditelusuri, ditelaah, diteliti. Setelah diteliti, ditelaah, ditelusuri, oh ternyata tauhid itu berputar pada 3 pembahasan ini. Akhirnya mereka simpulkan tauhid itu terbagi 3. Jadi dari istiqra itu kesimpulan dari Al-Quran, Sunnah, itu pula dari yang lain. Kalau dalam bahasa Arab, dalil itu ada 3, Al-Quran, Sunnah, dan ucapan orang Arab terdahulu yang fasih. Fa'inna taibadwa dalil al-inhisari inhisarin lak wazan terus anwariha Namun Mubni Bahwa Bila sukun Nah, inhisar apa itu dalam saraf? Masdar wazan Infar yanfa'il Infial yanhasar yanhasiru inhisar. Baik, fi hadhihi thalathat al-istiqra'u Benar. Wazan apa fil madinya? Istaqra'a. Istaqra'a. Istaf'al. Nah, istaf'al. Apa dia itu? Khabar. Ya, apa sudah tadi khabar? Apa? Isarah. Ya, masdar. Masdar. Nah, inna ulama' ya Ustaz. Mana yang khabar ini? Ulama isim inna mansubun. Ada terus khabarnya jumlah fi'il Apa? jumlah fi'il Yang mana? tertabu Muat, tadabbar. Nah, sesungguhnya ulama cabang ilmu ini itu cabang ilmu bahasa Arab. oh dia set Tadabbar kalam Arab. Hah? Apa? tetbau Ya, tadabbar kalam Arab. Falam yajidu illa thalathata anwa'in. Tadabbar atau sebelum itu hadza indaka dalil. هذا الفن هذا الفن هذا اسم الشر اسم الشر ومن السكون في محل رفع في محل جر في محل جر فإن العلماء هذا الفن في محل جر sebagai apa? Untuk ini الفن الفن kerja oh dia badal badan apa bedanya? Apa bedanya? isim lafzi pada isim isyarah Nah, تتبع عندك تنصبر تتبع في الماضي terus wazan تفقع مبني على الضم. Ada berapa tanda mabninya fi الماضي? Mabni ala dom apa lagi? Terus apa mabni ala sukun? Kalau bersambung dengan
Apa benar atau Jadi alat dom apabila bersambung dengan waw jamaah. tatabba'u tafa'alu tatabba'u mana fa'il Waw dhamir muttasil fi memberi makna satu jemaah di rafin. Waw fa'il wa jamaah. Kalam al-Arab kalam hendak ini mafhum bi al-Arab nah falam yajidu pesan telepon yajidu apa yajidu Zah Murah mabni Murah apa yang bisa apa yang Irob itu cuma 3 Rafa nasab jazat kenapa Rafa karena iya kenapa Rafa Mudhari dia bukan saya di situ yajidu kenapa Rafa perhatikan ya Rafa itu apa jasa kenapa jasa jawabnya apa jawabnya terus tanda jasanya apa Fil mudhari jenis apa ini? Ada berapa fil mudhari? Sebut fil mudhari ada 3 yang ini yang apa? Berarti tanda jazamnya apa? Ada nunnya sih? Illa salasata anwa' falam yajid illa salasata anwa'in salasata indak hari mustasna ayo pembahasan mustasna tapi masuk mustasna apa ini? Nakis nanti berarti sesuai dengan kebutuhan amin. Ada berapa mustasna dengan illa? 3 1 tam manfi 1 2 tam mujad 3 nakis tam mujad dulu apa hukumnya wajib apa nasab sebagai mustasna tam manfi boleh nasab boleh badal ya di muraja terus ini ada yang lain yang berdiam-diam saja muraja juga ini sambil muraja terus nakis apa butuh apa di situ ya jadi berarti salah walau karena sama walau itu harf lau apa harf lintina harf dia bermakna syarat nanti jawaban syaratnya ada lamnya ingat itu lau biasanya jawaban syaratnya ada lamnya la'atharu kalau di situ la'atharu la ada lam dibaca la fathah dia lau dia huruf bermakna syarat tidak menjazm dia tidak menjazm beda dengan in kan syarat menjazm fi'il kalau lau tidak cuman lau itu punya apa kekhususan biasanya jawaban syaratnya ada lamnya kan biasa jawaban syarat itu pakai apa fa iya
atau iddah fujaiyah kalau jumlah ismi. Tapi kalau lam dia jawaban syaratnya justru pakai lam taukid. Lam kita dijawab syarat. Kalau lam huruf berarti lam halal min al-i'rab. Kana apa maknanya kana? Enggak sorry. Mana istilah khabarnya? Walau kana thamma naw'un rabi'un la'atharu ala syai'in min. Mana khabar kana? Kena dia law fil syarat kana. Jawaban syarat la'atharu. Kalau ditanya jumlah fil syarat dan jawaban syarat, simahannya apa? Jumlah fil syarat kana dan jumlah la'atharu fi mahalli atau lam mahalla. Jawabannya adalah lam mahalla min al-i'rab. Kenapa? Karena law tidak berhak. Kalau tidak berhak berarti tidak ada mahal. Baik. Kan mana isimnya, mana khabarnya? No, khabar isimnya muakhar. Mana khabarnya? Saya sudah bilang tadi muakhar. Isimnya berarti khabarnya muqaddam. Mana dia? Sama itu apa? Apa Khalil? Sama. Zarf bisa jadi khabar? Bisa. Zarf apa sama? Lil-barid atau lil-qarib? Lil-barid. Sama itu bermakna hunak. Sama bermakna di sana. Jauh berarti. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, namun rabian indah Abu Mu'ad. Rabi'. Nah, la'atharu. Mana fa'il apa la'atharu? Muzad. Jam. Ala syai'in minhu. La'atharu ala syai'in minhu. Bunyi kembali ke mana? Ala syai'in minhu. Minhu. Laki-laki tadi. Namun rabi. Baik. Nah, sudah saya lagi yang belum baca. Ya belum juga. Anda yang semuanya. Saya kan belum sama sekali baca. Bosan? Belum dia sama sekali. Rumah dia. Jadi, kalau keturunan semua ikut apa? Keturunan atau kue luar Pak? Keturunan berarti keturunan siapa? Satu paragraf atau dua paragraf? Ya. Kemudian kue luar siapa? Betul kan? Kue luar Sabtu Ahad pindah setelah Isya. Sabtu Ahad setelah saya. Saya ada pelajaran ada sah. Jadi pindah setelah Isya. Ya saya. Nah, saya dulu sebelum yang